Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan demonstrasi pemasangan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ya. Untuk pemasangan AKDR ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu konseling awal. Konseling awal ini nanti saya skip karena ini nanti masuk pada keterampilan konseling tersendiri. Ya. Kemudian ada konseling metode khusus, demikian juga dengan metode khusus masuk di dalam keterampilan konseling sendiri. Kemudian ada penapisan atau seleksi klien yang itu juga dilakukan pada saat konseling. Nah, pada pemasangan IUD saya akan memulai dari murni pemasangannya, yaitu dimulai dari pemeriksaan panggul sampai dengan selesai pemasangan dan konseling pasca pemasangan. Ya, kita skip tadi untuk konseling. Sekarang langsung saja kita lakukan pemasangan IUD. Saya simulasikan mulai dari penjelasan kepada Ibu untuk dilakukan pemeriksaan panggul. Ya, Ibu, setelah Ibu dilakukan konseling tadi, Ibu sudah setuju akan dilakukan pemasangan IUD. Maka sebelum dilakukan pemasangan IUD, ada beberapa pemeriksaan diantaranya yaitu pemeriksaan panggul yang mungkin itu akan membuat sedikit tidak nyaman dari Ibu. Nah, untuk sebelumnya, Ibu saya persilakan dulu ke kamar mandi. Dan nanti setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan yang lain serta pemasangan. Bu, tadi Ibu kan sudah dijelaskan tentang pemasangan IUD ya. Untuk sementara dari hasil tanya jawab saya tadi, Ibu bisa dilakukan pemasangan IUD. Namun sebelum ke tempat tidur, Ibu mohon nanti buang air kecil dulu, kencing dulu, kemudian cebok menggunakan sabun dan air ya. Kemudian setelah itu celana dilepas, tidak usah digunakan lagi dan Ibu kembali ke tempat tidur. Nanti masih ada beberapa pemeriksaan yang akan saya lakukan untuk memastikan apakah Ibu betul-betul bisa dipasang IUD. Oh iya. Baik, sekarang Ibu silakan ke kamar mandi untuk kencing dan cebok yang bersih. Iya, baik Bu. Ya, sementara saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Iya. Ya, silakan Bu. Sudah kencing? Sudah. Ya, silakan Ibu naik ke atas tempat tidur. Baik, Ibu tidur ya, tidur telentang. Saya bantu. Baik. Oke. Ya, baik Ibu, sekarang saya akan lakukan pemeriksaan perut Ibu ya dan pemeriksaan panggul seperti yang sudah dijelaskan tadi. Silakan Ibu tidur telentang. Permisi ya Bu, saya buka. Ya, kakinya sedikit ditekuk. Saya akan lakukan pemeriksaan pada perut. Nanti Ibu sampaikan kepada saya apa yang Ibu rasakan ketika saya melakukan penekanan. Kemudian kita lakukan palpasi abdomen. Kita tekan di daerah suprasimfisis. Kita raba. Ibu apa yang dirasakan? Tidak ada. Kemudian beralih ke sebelah kiri. Ibu, ini apa yang dirasakan? Tidak sakit. Tidak. Ya. Sebelah kanan apa yang Ibu rasakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Kita tutup kembali area perut Ibu. Ibu kaki sudah boleh diluruskan kembali. Ya, selanjutnya Bu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan pada perut Ibu. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kemaluan Ibu. Ya, silakan kaki Ibu nanti dinaikkan di atas ini ya Bu, kiri dan kanan. Silakan dinaikkan di sini. Nanti saya mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman yang Ibu rasakan ketika saya melakukan pemeriksaan pada alat kemaluan Ibu. Tetapi tidak usah khawatir, tidak akan memberikan rasa sakit. Namun Ibu harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Kita atur lampu pencahayaan. Oke. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Sebelumnya kita buka dulu alatnya. Baik, ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemasangan IUD. Yang pertama ada spekulum cocor bebek, ini namanya. Kemudian ada desinfeksi klem. Kemudian sonde uterus, tenakulum, dan gunting benang. Kemudian ada cucing untuk tempat betadin. Kemudian bahannya ini ada diapers, ada sarung tangan 2 pasang, dan ini adalah IUD-nya. Ya, kita gunakan sarung tangan untuk melakukan palpasi genitalia eksterna.
Kita lakukan pemeriksaan palpasi untuk genitalia eksterna. Ibu, ini akan saya lakukan pemeriksaan untuk kemaluan ibu yang bagian luar. Nanti ketika saya sentuh, apa yang ibu rasakan disampaikan ke saya. Kita periksa, ini adalah kelenjar Bartholin. Kita lihat apakah ada pembengkakan dari kelenjar Bartholin dan kelenjar spin yang di bawah. Ibu, apa yang dirasakan? Tidak ada. Kemudian sebelah kiri, kita periksa dengan menggunakan tangan kiri kita ke bawah. Sambil kita amati apakah ada discharge yang keluar dari kelenjar tersebut. Kemudian setelah itu tidak ada bermasalah, kita lakukan inspekulo dengan menggunakan spekulum. Kemudian kita pasang. Ibu tarik nafas panjang ya. Kita masukkan spekulum. Kemudian kita buka spekulum. Kita coba lihat ada porsio di sana. Spekulum kita buka. Kita tahan, tidak usah dikunci ya. Kita tahan, tidak usah dikunci dengan tangan kanan. Kemudian sampai porsio terlihat, kita coba lihat itu porsio. Yang kita lihat adalah pertama, apakah ada lesi atau tidak. Kemudian ada erosi atau tidak. Kemudian apakah ada discharge atau pengeluaran cairan vagina yang abnormal. Bila itu semua tidak ada, spekulum kita tutup kembali, kemudian miringkan dan kita keluarkan. Nafas panjang ya Bu. Selanjutnya, spekulum kita letakkan di tempat semula dengan tidak menyentuh alat yang lain, karena masih akan digunakan nanti. Selanjutnya kita akan lakukan bimanual. 2 jari tangan kita akan masuk. Ibu, sekarang jari saya akan masuk. Ibu mohon nafas panjang. Kemudian tangan kiri kita letakkan di atas simpisis. Ya. Pada pemeriksaan bimanual ini, di mana kita akan memeriksa keadaan serviks, porsio, dan sekitarnya. Kalau tampak dari luar adalah seperti ini. Ini uterus. Kemudian ini adalah leher rahim. Ini adalah serviksnya. Kita masuk di sini. Ini adalah kanalis vaginalis. Ya, kemudian ke ini porsio yang di dalam itu, ini tampak dari luar. Nah, pada saat di porsio ini kita jepit. Ini porsionya. Kita jepit seperti ini porsio. Kita pastikan bahwa ketika kita goyangkan, ibu tidak merasa nyeri, ya. Jadi ini ada di tepi atas simpisis tangan kiri kita. Ini jepit porsio. Kemudian kita goyangkan. Kita goyangkan seperti ini ya. Kita jepit, kita goyangkan. Ibu apa yang dirasakan sambil kita melihat ekspresi ibu. Kalau ibu mungkin menyeringai, barangkali ada yang ibu rasakan. Tetapi kalau tidak, ibu akan mengatakan tidak ada. Nah, kalau tidak ada, artinya keadaan porsio ibu bagus. Tetapi kalau misalnya ada nyeri goyang, itu ada sesuatu yang mungkin ada infeksi entah yang di mana gitu ya. Kita pastikan ibu nyeri, tidak ada nyeri pada saat kita goyang. Ya. Kemudian setelah itu kita raba di sekitarnya apakah licin atau tidak. Ya. Untuk menepis ada kehamilan atau tidak. Kemudian bagaimana besar daripada uterus itu kita juga melihat di sini sekitarnya. Kemudian setelah itu kita masuk dari sini ya. Ini di tepi atas simpisis, kita ke adnexa. Ya, ke adnexa itu di sini. Ini kita masuk ke sini. Ini kita tekan, kita mengikuti tangan kiri ke sebelah kiri seperti tadi pada saat palpasi abdomen. Sebelah kiri, ini kita tekan, ini juga kita dorong ke atas. Ibu apa yang dirasakan? Tidak ada. Kita beralih ke sebelah kanan, sama di sebelah kanan sini ya. Nah, sebelah kanan, ini kita tekan. Ibu apa yang dirasakan? Tidak ada. Artinya bahwa coba kita raba di sebelah sini, pastikan tidak ada tumor di area adnexa dan tidak ada nyeri pada saat kita lakukan palpasi di area adnexa. Kalau itu terjadi nyeri dan sebagainya, mungkin ada adnexitis, yang itu semua merupakan kontraindikasi untuk dilakukan pemasangan IUD. Ya, yaitu memasukkan lengan IUD dalam kemasan steril. Kita buka plastik IUD seperti ini. Kemudian kita lipat ke belakang seperti melipat kulit pisang. Kita ambil pendorong atau inserter, kita masukkan ke dalam tabung. Seperti ini. Setelah masuk ke dalam tabung, kita letakkan IUD di tempat yang datar. Kemudian pastikan lengan IUD berada di atas karton. Selanjutnya, kita pegang lengan IUD dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri.
Kita dorong lengan IUD ke atas sampai lengan IUD melipat seperti ini. Kemudian tarik tabung, kemudian dorong ke atas sambil berputar. Sambil berputar sampai lengan IUD masuk di dalam tabung seperti ini. Setelah itu kita buka kemasan plastik sampai 3/4 dan tutup kembali, letakkan. Kita melakukan langkah selanjutnya. Setelah lengan IUD terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan atau insersi ke ibu. Kita pakai sarung tangan kembali yang kedua. Selanjutnya kita lakukan pemasangan atau insersi IUD. Kita pasang kembali spekulum yang kedua. Ibu, saya masukkan kembali alat. Ibu nafas panjang ya, Bu. Kita masukkan dalam keadaan miring. Kemudian kita buka, kita lihat porsio. Kalau sudah tepat, maka ini kita kunci untuk yang kedua. Oke. Setelah kita kunci, kemudian kita lihat apakah kanalis vaginalis, kemudian serviks atau porsio dalam keadaan bersih atau tidak. Kalau misalnya ada lendir atau keadaannya kotor, maka kita bisa bersihkan dengan menggunakan dappers. Kita ambil dappers, kita celupkan ke dalam betadine, kemudian kita usapkan. Satu kali usap 360 derajat berputar, sekali putar. Kemudian kita buang. Ini kita lihat ya, kalau misalnya sudah bersih dalam sekali usap, ya sudah, tidak usah diulangi lagi. Tetapi kalau masih kotor, bisa kita ulangi lagi. Kemudian kita ambil tenakulum. Tenakulum ini kita masukkan. Ibu, ada sedikit rasa tidak nyaman lagi yang akan Ibu rasakan. Nafas panjang ya, Bu. Tenakulum ini kita pasang, kita jepitkan di porsio pada jam 11. Kita jepit di jam 11, kemudian kita tarik tenakulum. Penarikan tenakulum ini adalah agar dalam upaya uterus itu bisa lurus ya. Kalau uterus lurus, maka kita akan mendapatkan ukuran uterus yang sesungguhnya. Jadi sedikit kita tarik, kita ambil sonde uterus, kemudian kita masukkan dengan teknik no touch atau tidak menyentuh. Kita masukkan, kita ukur berapa panjang uterus sampai terasa ada tahanan. Kemudian kita keluarkan. Kita lihat di sini ukurannya. Ini ada angka ya, 1, 2 dan seterusnya. Bagaimana kita mengetahui? Biasanya di sini ada bekas lendir ya, bekas lendir. Jadi di situ ada batasan lendir di mana letaknya, disitulah angkanya. Ini ada angka ya, 7, ukurannya adalah 7. Maka kita ke IUD, ukuran yang kita dapatkan adalah 7, di angka 7. Karena karton IUD ini tidak ada skalanya, maka kita akan coba angka 7, ini ada di garis ya. 7 ada di belakang huruf L tulisan dalam. Nah, kemudian ini kita buka. Lengan IUD kita letakkan di garis. Kemudian kita pegang leher birunya.
bisa kita tarik atau bisa kita dorong untuk mendapatkan ukuran 7. Ya, ukuran 7 itu di depan leher biru. Ya, ukurannya adalah di depan dan di belakang huruf L. 7. Baik. Kemudian sebelum tabung ini kita keluarkan, pastikan leher biru dalam keadaan horizontal dan upayakan ini tidak ada celah. Ya, tidak ada space. Jadi ini bisa kita dorong dulu. Ya, sampai tidak ada celah. Dan leher biru harus dalam keadaan horizontal. Kemudian ini tadi plastik sudah dibuka, kita lebarkan. Nah, ini yang dimaksud supaya tidak terkontaminasi. Kita ambil IUD, ya. Kita lakukan insersi, masukkan IUD dan dengan teknik no touch sama ya. Masuk. Kita masukkan ke dalam rahim sampai terasa ada tahanan. Ya. Bila sudah ada tahanan, maka kita pegang inserter dengan tangan kiri, kemudian kita tarik tabung. Kita lakukan teknik withdrawal. Inilah yang namanya withdrawal ya. Tabung kita tarik. Kemudian setelah itu ganti kita pegang. Kita keluarkan, kita buang. Kita reposisi, kembali masukkan. Kemudian setelah itu baru ini kita keluarkan. Kita potong benang 3 atau 4 cm. Oke. Kemudian kalau sudah, kita lepaskan lagi tenakulum. Karena tadi ada bekas jepitan, yang pasti itu ada terjadi perdarahan, maka kita coba dab atau kita tekan perdarahannya dengan menggunakan betadine ya dan dapes. Kita tahan selama 40 atau 60 detik. Kemudian kita buang apabila perdarahan sudah berhenti, maka berhenti. Kalau masih perdarahan masih ada, kita bisa lakukan dab sekali lagi. Ya, ini adalah nampak dari dalam di mana IUD itu insersi ya ke dalam. Terus, Ibu, pemasangan sudah selesai ya. Kita buka spekulum. Kemudian kita keluarkan nafas panjang, Bu. Kemudian kita lakukan withdrawal. Ya, dia akan mengembang sendiri. Ya, ini pada saat pemasangan sudah selesai, kita lepas. Ibu, apa yang dirasakan? Kemudian tabung kita dorong kembali. Ada bekas nyeri, rasa nyeri untuk sedikit reposisi. Ya, Bu. Baik, nah, pemasangan sudah selesai. Saya akan bereskan alat dulu. Dengan IUD-nya. Dan Ibu tetap beristirahat di tempat tidur. Setelah itu, Ibu silakan kakinya agak naik sedikit, kemudian kakinya diluruskan. Ibu istirahat dulu 15 menit sambil saya membereskan alat. Setelah itu, bila tidak terjadi sesuatu, bila Ibu sudah merasa nyaman, Ibu nanti seperti itulah kembali ke IUD di dalam tempat di mana kita akan melakukan konseling. Ya. Baik, silakan Ibu kakinya diluruskan. Pemasangannya sudah selesai. Ya. Ini adalah pemasangan tenakulum yang akan saya simulasikan supaya nampak dari dalam. Kalau tadi kan dari luar tidak tahu bagaimana dalam ya. Yang dalam ini tenakulum masuk ya. Masuk ke porsio. Nah, kita jepitkan di arah jam 11. Jadi ini porsio, ini jam 12, jam 6. Iya, sebentar. Ini jam 12, jam 6, jam 3 dan jam 9. Hindari 4 jam itu sebab di area itu banyak pembuluh darah besar. Ya, banyak pembuluh darah sehingga mudah sekali berdarah. Tenakulum kita pasang di jam 11. Ini jam 12 tadi, maka jam 11 ada di sini. Kita pasang di sini, kemudian kita jepit ini tenakulum. Nah, kemudian porsio kita tarik supaya ukuran rahim ini lurus untuk mendapatkan ukuran yang sebenarnya. Jadi di sini ya, di jam 11 atau bisa juga di jam 1. Atau bisa juga jam 11 dan jam 1 seperti ini di 2. Nah, tapi kita menggunakan yang di jam 11 untuk lebih mudahnya, karena di sebelah kiri
yang memegang nanti adalah sebelah kiri supaya mudah di dalam memasukkan atau insersi IUD. Baik. Itu. Ya, selanjutnya kita bereskan alat. Bahan yang tidak terpakai dan terkontaminasi kita buang di sampah medis. Seluruh instrumen kita lakukan dekontaminasi di dalam larutan klorin. Kita masukkan ke dalam larutan klorin secara bersamaan dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka satu persatu. Harus tercelup seluruhnya. Betadin, bila tidak ada sisa langsung kita masukkan, bila ada sedikit sisa kita buang. Kemudian alas kita letakkan di tempat linen. Kemudian selanjutnya sarung tangan langsung kita buang ke tempat sampah medis. Ya, selanjutnya kita cuci tangan. Ya, kita cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Kita gunakan sabun dan air untuk cuci tangan dengan 6 langkah. 1. Ini langkah kedua. Kemudian 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bilas. Sampai bersih. Selanjutnya yang terakhir kita keringkan dengan menggunakan handuk kering. Ya, Ibu, bagaimana rasanya setelah dipasang IUD? Kayak agak mulus gitu rasanya. Mulus-mulus dikit ya. Ya. Mulus itu hal yang wajar ketika seseorang habis dipasang IUD ya. Itu kan ada kita masukkan alat. Tetapi Ibu jangan khawatir, rasa itu nanti berangsur-angsur akan berkurang. Ya, Bu. Baik. Sekarang Ibu nggak ada nyeri sekali kan, tidak kan? Tidak. Ya, baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang harus Ibu lakukan setelah pemasangan IUD ya. Nanti yang pertama, Ibu harus secara rutin memeriksa keadaan benang IUD. Ya, tadi kan saya jelaskan ada benang. Ya. Nah, Ibu harus rutin memeriksa benang IUD. Itu kapan Ibu melakukan? Yang pertama setelah Ibu menstruasi. Setelah menstruasi, coba Ibu periksa benang IUD ya dengan cara Ibu masukkan jari Ibu, cuci tangan dulu. Kemudian Ibu bisa jongkok ya. Jongkok, kemudian jari telunjuk Ibu bisa dimasukkan untuk cek bagaimana keadaan benang IUD. Kalau Ibu masih bisa merasakan benangnya, berarti IUD masih ada di dalam ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu setelah melakukan hubungan seksual apabila ada keluhan dari suami. Sebab biasanya kalau ada keluhan dari suami itu benangnya seperti istilahnya adalah ini nyoncrong gitu ya. Jadi itu bisa diselipkan oleh Ibu sendiri. Tapi yang pasti setelah menstruasi Ibu harus periksa benang IUD. Itu yang pertama ya, Bu. Kemudian yang kedua, apabila Ibu mengalami efek samping, misalnya Ibu mengalami sakit yang luar biasa, atau Ibu mengalami perdarahan ya, atau Ibu tidak meraba benang IUD, Ibu bisa datang ke klinik atau bidan terdekat atau kemanapun, ke tenaga medis tempat pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian kalau tidak ada masalah, Ibu nanti bisa kembali lagi ke klinik, ke sini, itu adalah 1 minggu dari sekarang ya. Kemudian nanti 3 bulan berikutnya, 6 bulan dan 1 tahun gitu ya. Baik, kemudian saya mengingatkan kembali bahwa IUD yang sudah dipakai Ibu ini tipe Koper T ya, atau CUT 380A itu bisa digunakan dalam waktu 10 tahun ya. Jadi nanti Ibu masih jangka panjang, jangan khawatir ya. Kemudian Ibu juga bisa datang sewaktu-waktu kemanapun tempat pelayanan kesehatan apabila memang Ibu ingin IUD itu dicabut.
dicabut. Tetapi ingat bahwa IUD ini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang sudah merupakan pilihan dari ibu tadi. Maka sebelum memilih kan ibu sudah memikirkan kira-kira kapan ibu akan melepas, gitu ya Bu? Ya. Sampai di sini apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ada inginnya ditanyakan Bu? Kalau semisal untuk ketika saya cek itu benangnya tidak teraba, berarti saya harus kesini lagi Bu ya? Ya, kalau ibu merasa tidak IUD kok tidak lepas, tidak apa, tetapi ibu tidak meraba benang atau ibu merasa khawatir, boleh ibu datang ke klinik atau ke tempat bidan atau kemana saja untuk memastikan apakah IUD masih ada di dalam. Oh iya. Gitu ya. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan kembali? Sudah Bu. Terima Baik. kasih. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya berikan kartu dan kartu itu nanti akan ibu bawa kembali setiap kali ibu kontrol. Ya, terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, terima kasih kembali Bu. Sama. Ya, baik Bu. Tadi kan sudah saya sampaikan untuk melakukan pemeriksaan benang secara rutin setiap kali setelah menstruasi ya. Nanti sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara memeriksa benangnya. Oh iya. Ya. Baik, Ibu bisa perhatikan saya ya Bu. Sebelum cek benang IUD, Ibu cuci tangan dulu ya, cuci tangan bersih menggunakan sabun. Kemudian Ibu bisa jongkok seperti ini. Satu lutut ditaruh di lantai, diletakkan di lantai. Ya, yang ini seperti ini. Kemudian tangan kanan Ibu, kalau lutut yang diletakkan adalah yang kiri, kita coba periksa dengan tangan kanan supaya lebih mudah ya. Nah, ini kita masukkan bisa dengan jari telunjuk, bisa menggunakan jari tengah, mana yang sampai, tapi 2 jari ini bisa masuk ya dari arah belakang ini Bu. Nah, seperti itu dimasukkan ke kemaluan Ibu, kemudian Ibu coba cek apakah terasa atau tidak benangnya. Itu Ibu bisa cek sendiri ya. Iya. Oke, paham ya Bu? Iya. Baik. Ya. Demikian tadi simulasi atau demonstrasi untuk pemasangan AKDR atau IUD yang sudah saya sampaikan. Silakan Anda melihat secara berulang untuk melatih keterampilan ya. Apabila ada yang tidak jelas atau ada yang kurang paham, saya membuka diskusi interaktif melalui Google Classroom. Nah, dengan video ini silahkan melihat checklist yang sudah kami berikan ya. Pahami checklist di sini sambil melihat video. Latih keterampilan kalian. Kemudian kita lakukan asesmen untuk pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.